Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang persamaan dasar akuntansi untuk memenuhi ujian tengah semester pengantar akuntansi. Pokok pembahasan yang saya akan jelaskan pada video ini, yang pertama ada pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, yang ketiga ada bentuk persamaan dasar akuntansi, yang keempat ada manfaat persamaan dasar akuntansi, yang kelima ada contoh soal persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan aktiva sama dengan aktiva atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan menjumlahkan dari hutang dan modal atau pasifa perusahaan tersebut. Lalu kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Menurut Aldi dan Septiana dalam buku pengantar akuntansi, konsep dasar dan praktikum untuk perusahaan jasa dan dagang. Persamaan dasar akuntansi terdiri atas 3 unsur, yaitu aktiva, disebut juga aset atau harta, adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Contoh aktiva atau aset adalah uang tunai, piutang bangunan, mesin, peralatan, perlengkapan, kendaraan, gedung, dan sebagainya. Kedua, ada kewajiban, disebut juga liabilitas, adalah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan. Kewajiban ini berupa utang yang harus dilunasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. Contoh utang adalah ketika perusahaan meminjam sejumlah uang untuk membangun kegiatan usaha. Yang ketiga ada modal, disebut juga ekuitas, adalah sisa aset yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi sejumlah kewajiban yang harus dibayar. Modal ini biasanya digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam persamaan dasar akuntansi, perkiraan utama yang ada pada sisi diri adalah perkiraan modal ini. Contoh modal adalah uang, gedung, tanah, dan lainnya. Lalu ada bentuk persamaan dasar akuntansi. Seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan melibatkan pihak internal dan juga eksternal. Hal ini akan mempengaruhi jumlah atau nominal harta, aktiva atau aset, hutang, liabilitas atau kewajiban, dan modal adalah ekuitas yang termasuk dalam unsur persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah bentuk persamaan akuntansinya. Harta atau aktiva adalah hutang sama modal atau pasifa. Nah, adapun manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi berdasarkan terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, ada sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan rinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Yang ketiga, ada bagaimana sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Ke contoh soal yang sudah saya buat dan saya jawab ya teman-teman.
Nah, ini adalah contoh soal atau contoh kasus pada persamaan akuntansi yang akan kita bahas pada video ini. Dan gimana sih cara penyelesaiannya? Nanti akan saya bahas untuk bisa mengerti dengan teliti dan baik. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 Januari, yaitu Pak Jimin sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar 4.800.000 sebagai modal awal. Transaksi yang terjadi adalah investasi modal pemilik ke dalam perusahaan dalam bentuk uang kas. Dengan demikian, akibat dari transaksi ini, akun kas bertambah 4.800.000. Demikian juga akun modal bertambah 4.800.000. Jadi, persamaan dasar akuntansinya adalah transaksi yang kedua pada tanggal 6 Januari 2013, yaitu dibeli peralatan kantor seharga 1.250.000, dibayar dengan kas seharga 750 dan sisanya dibayar Februari 2013. Transaksi yang terjadi pada pembelian peralatan seharga 1.250 dibayar dengan kas 750 dan kredit 500. Maka akibat dari transaksi itu adalah peralatan bertambah 1.250, kas berkurang 750 dan hutang bertambah 500.000. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Transaksi yang ketiga pada tanggal 9 Januari 2013. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 75.000. Maka akibat dari transaksi itu adalah perlengkapan bertambah 75.000 dan kas berkurang 75.000. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Transaksi yang keempat pada tanggal 11 Januari 2013, dibayar hutang kepada kreditur sebesar 250. Maka akibat dari transaksi itu kas berkurang 250 karena digunakan untuk membayar hutang dan hutang berkurang 250 karena sudah dilunasi. Transaksi selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2013, yaitu dibayar beban sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 400.000. Maka akibat dari transaksi itu kas berkurang 400.000 karena sudah digunakan untuk membayar sewa dan modal berkurang 400.000 karena beban sewa mengurangi modal perusahaan. Maka persamaan dasar akuntansinya sebagai berikut. Transaksi yang keenam pada tanggal 17 Januari 2013, dibayar beban sewa kendaraan seharga 300.000. Maka akibat dari transaksi tersebut, kas berkurang 300.000 dan modal juga berkurang 300.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2013, diterima pendapatan jasa angkut sebesar 1 juta. Maka akibat dari transaksi tersebut, kas bertambah 1 juta karena pendapat yang diterima berupa uang tunai dan modal bertambah 1 juta karena pendapatan menambah modal perusahaan. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Transaksi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2013, yaitu Pak Jimin selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Transaksi yang terjadi adalah penarikan sebagian modal pemilik atau PRIV sebesar 600.000. Maka akibat dari transaksi tersebut, kas berkurang 600.000 karena telah diambil untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemilik dan modal berkurang 600 karena PRIV bersifat mengurangi modal perusahaan. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut. Transaksi selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2013, diterima pendapatan jasa angkut sebesar 1.500.000. Maka akibat dari transaksi tersebut, kas bertambah 1.500.000 karena pendapatan yang diterima berupa uang tunai dan modal bertambah 1.500.000 karena pendapatan menambah modal perusahaan. Persamaan dasar akuntansinya adalah sebagai berikut.
Yang terakhir, pada tanggal 31 Januari 2013 diperkirakan beban penyusutan peralatan kantor sebesar 30.000. Maka berdasarkan data tersebut, akumulasi penyusutan bertambah sebesar 30.000 dan modal berkurang sebesar 30.000 karena penyusutan dianggap sebagai beban dan semua beban bersifat mengurangi modal. Dan perlengkapan kantor yang tersisa senilai 15.000. Berdasarkan data penyelesaian, diketahui bahwa perlengkapan yang tersisa sampai dengan akhir bulan adalah 15.000, sehingga dapat diketahui perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari adalah 60.000, karena pada awal bulan perlengkapan yang dibeli senilai 75.000. Dengan demikian, perlengkapan berkurang sebesar 60.000 dan modal berkurang sebesar 60.000. Modal berkurang karena perlengkapan yang telah habis terpakai dianggap sebagai beban, dan semua beban bersifat mengurangi modal. Nah, inilah contoh persamaan dasar akuntansi yaitu PTH. Apabila ditotalkan atau dijumlahkan, hasilnya menjadi 6.160.000. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.